Assalamualaikum Football United, ringan amatiran ala gua hari Sabtu pagi waktu Belanda. Habis sarapan dan lain-lain, gue ingin bikin konten yaitu tentang pendapat Erik ten Hag di konferensi pers terkait dengan pertandingan antara Everton menghadapi Manchester United, partai yang akan berlangsung di Goodison Park, Liverpool, di Stadion Goodison Park. Ini akan jadi partai alot kalau menurut gue, ringan amatiran. Kenapa? Melihat bagaimana biasanya Everton ketika menjamu Manchester United di beberapa musim terakhir. Nomor 2, bagaimana raihan dan juga gaya permainan dari pasukan Frank Lampard di beberapa partai terakhir dari Everton. Ini menurut gue akan jadi partai yang bisa dikatakan akan jadi partai yang sulit dan menantang bagi pasukan Erik ten Hag. Terlebih lagi dengan ketatnya jadwal pertandingan dari Manchester United. Nah, sebelum pertandingan ini seperti biasa Erik ten Hag ada pernyataan ya terkait dengan pertandingan yang akan berlangsung hari Ahad jam 8 malam waktu Belanda, atau sekitar berarti jam 1 dini hari waktu Indonesia. Oke. Ditanyakan tentang pemain yang cedera. Ini gue ambil dari manunited.com. Di situ ada wawancara lengkapnya ya, artinya secara teks, tapi gue akan rangkum saja langsung. Jadi ditanyakan tentang pemain yang cedera, siapa saja yang tersedia dan tidak tersedia tentunya di pertandingan hari Ahad menghadapi Everton. Erik ten Hag mengatakan cukup sulit untuk dikatakan ya. Varane ada progres. Saya harap dia akan tersedia, tapi saya pikir ini akan tipis atau dekat ya. Jadi masih belum jelas statusnya Rafael Varane, tapi masih ada kemungkinan 50-50 lah menurut gue, 50-50 untuk bisa diturunkan atau tidak. Pemain lain, Harry Maguire tidak tersedia, lalu Aaron Wan-Bissaka dan juga Donny van de Beek, keduanya juga tidak tersedia. Lalu ditanyakan juga Van de Beek ya, dia tidak bisa bermain weekend ini, tapi situasinya seperti apa, cederanya seperti apa. Erik ten Hag mengatakan dia ada cedera otot, jadi sepertinya akan memakan waktu beberapa minggu. Dia sekarang sudah kembali latihan ya di rumput, tapi dia melakukannya secara individu. Dia belum kembali berlatih bersama tim, jadi kita harus menantikan saat tersebut. Ada pertanyaan tentang apakah Anda masih percaya dia akan memberikan impact ke Manchester United, Donny van de Beek ya. Karena dia punya beberapa waktu sulit di klub dan dia masih belum memulai sebuah pertandingan pun musim ini. Apakah dia akan menjadi baik ya, artinya dia akan mendapatkan menit bermain yang lebih dan lain-lain. Erik ten Hag mengatakan dia harus fit, itu dulu pertama. Tentu saja ini merupakan sebuah ketidakuntungan ketika cedera ya. Dia sekarang sudah di sini 2,5 tahun. Dia memiliki pre-season dan cukup baik ya. Lalu kesempatan dia akan datang. Ketika dia bermain menghadapi Brighton, dia bermain sebagai pemain pengganti dan dia melakukannya dengan baik. Tapi Anda juga harus bisa tersedia. Dan ketika Anda tidak tersedia, Anda tidak bisa mendapatkan tempat di dalam starting 11. Sekarang dia harus dia jelas ya, dia harus fit dan berjuang untuk posisinya. Ada pertanyaan lainnya, yaitu adalah Hai Erik, Anda menyebutkan kalau di jawaban sebelumnya tentang intensitas, dan inilah sesuatu yang kurang atau berbeda antara Manchester United dan Manchester City. Bagaimana cara Anda mendapatkan intensitas yang konsisten? Apakah ini tentang mental? Apakah ini sesuatu yang dilakukan juga di lapangan latihan? Bagaimana Anda memastikan kalau hal tersebut akan terus terjadi? Erik ten Hag menjawab, itu lebih physical. Ini adalah lebih ya. Ini adalah tentang physical, ini juga tentang mental. Ini adalah juga sesuatu tentang sustainability. Sustainability itu sesuatu yang berterusan. Itu kata yang tepat? Ya, sesuatu yang berterusan. Jadi harus konsisten, harus terus terjadi.
Uh, especially ya, khususnya ini seperti rutin. Jadi harus terus berlangsung. Ini seperti cara hidup. Anda harus membawanya setiap saat di latihan. Ini harus ada di sistem Anda sebagai sebuah squad dan juga sebagai pemain secara individu. Kalau Anda tim ini ya, tim Manchester United ini kekurangan hal tersebut di beberapa tahun terakhir. Ini bukan sesuatu yang Anda bangun atau Anda memiliki progres di dalam 1 bulan atau 1 minggu. Dalam 1 minggu atau 1 bulan. Ini harus konsisten. Tapi ini juga merupakan permintaan ya, atau sesuatu yang harus ada di permainan sepak bola yang tinggi hari ini. Ini sangat jelas ya, saya pikir ini sangat jelas. Manchester City punya standar tersebut. Dan ya, ini adalah tentang tim dan juga tentang sesuatu yang kita harus bisa lakukan. Kita telah melihatnya sebenarnya ketika menghadapi Liverpool, kita juga telah melihatnya ketika menghadapi Arsenal, tapi kita harus bisa lebih konsisten. Ini apa yang harus kita kerjakan ya, mulai dari sekarang. Tapi tentu saja ini tidak akan terjadi dalam 1 malam ya. Bahkan ini akan lebih dari berminggu-minggu, ini akan lebih dari berbulan-bulan. Jadi hal intensitas, membangun intensitas ini menurut Erik ten Hag ini bukan hanya soal fisik, ini bukan hanya soal mental, tapi ini juga soal keduanya, dan ini harus ada di setiap pemain ya. Ini harus menjadi kayak cara hidup, dan untuk membangun hal tersebut ternyata menurut Erik ten Hag di Manchester United ini tidak ada hal tersebut selama beberapa tahun. Ini menurut pengamatan Erik ten Hag, dan gue sepakat ya. Kita kekurangan intensitas, dan dia berusaha untuk membangun ini. Dan dia tahu Manchester City punya ini ya. Kalau kita melihat ke salah satu tim yang paling top di di Liga Inggris, itu Manchester City, katakanlah juara bertahan musim lalu, mereka punya itu. Manchester United belum punya. Dan untuk membangun ini itu tidak dalam waktu semalam, tidak dalam waktu seminggu ataupun juga sebulan, tapi lebih dari itu. Dan Erik ten Hag tahu itu. Dan ini menurut gue penting diketahui oleh fans ya, termasuk gue, kalau hal penting ini Erik ten Hag tahu, dan Erik ten Hag butuh waktu. Jadi fans butuh sabar sih menurut gue. Lalu ditanyakan juga tentang keseimbangan ya. Permintaan tentang konsistensi yang berterusan, tapi juga mendapatkan hasil. Seandainya kan seorang pemain memiliki pertandingan yang jelek di hari Kamis, apakah Anda berpikir untuk meninggalkannya dia, artinya menggantinya dia dan membawa pemain lain yang baru ya? Atau memberinya waktu lebih lagi ya, diberikan kesempatan lagi di hari Ahad ketika menghadapi Everton. Jadi kalau seandainya kan ada pemain yang bermain tidak bagus, ini bagaimana? Ya kan, kalau pemain yang bagus apakah akan dilanjutkan atau seperti apa? Ini pertanyaan bagus menurut gue dari wartawan. Ini merupakan keseimbangan. Saya akan memberi kepercayaan kepada pemain. Lalu saya akan mendukung mereka ketika mereka berada di kondisi terburuk. Ini komitmen dari Erik ten Hag ya. Ketika mereka bekerja keras, mereka akan memberikan yang terbaik di lapangan latihan. Ketika mereka mengambil tanggung jawab di atas lapangan, saya akan mendukung mereka. Tapi karena juga kita adalah Manchester United dan ini merupakan ambisi kita yang sangat tinggi dan ini harus kita berikan. Setiap pemain di dalam skuad harus mengambil tanggung jawab secara individu dan mereka harus membangun tersebut ya sebagai culture dari tim. Ini merupakan permintaan dari kami, dari coaching staff ke para pemain. Jadi Erik ten Hag tidak secara spesifik menjawab apakah akan diberikan menit bermain yang lebih atau tidak, tapi yang jelas mereka harus bekerja keras. Ini yang dilihat oleh Erik ten Hag. Kalau gue melihat sih Erik ten Hag lebih menekankan ke sisi attitude ya, artinya kerja keras di lapangan latihan, juga di lapangan pertandingan. Bagaimana mereka ini memberikan yang terbaik di kedua tempat tersebut, di Carrington dan juga di lapangan latihan. Dan setiap pemain ini harus bertanggung jawab secara individu ke dalam tim. Ini yang Erik ten Hag melihat, karena
Gue sepakat ya, karena memang pemain bisa saja mendapatkan hari buruknya, dan belum tentu ketika dia bermain jelek di satu pertandingan, maka di pertandingan lainnya dia juga akan bermain buruk. Tapi dilihat bagaimana tanggung jawabnya. Tentu saja ada penyesuaian taktik, strategi secara teknis itu pasti juga ada ya. Artinya tim kepelatihan kan tidak hanya melihat dari sisi non teknis, tapi sisi teknis itu juga. Dan menurut gua seperti kombinasi sih Erik ten Hag melihatnya. Jadi tidak hanya oke, pemain jelek pertandingan selanjutnya tidak dipakai, tidak, tapi dilihat juga bagaimana attitude-nya. Bagaimana kesesuaian nanti dengan strategi atau taktik yang akan dibangun di pertandingan selanjutnya. Menurut gue sih demikian ya. Jadi ya kombinasi. Apakah tanggung jawab ini berhubungan dengan kata-kata yang dipakai, artinya keberanian ya, dari hari Ahad kemarin? Apakah ini hal yang sama? Artinya pada saat itu kan menghadapi Manchester City, Erik ten Hag mengatakan pemain kurang berani, ya, terutama di babak pertama. Apakah ini yang dimaksud? Erik ten Hag mengatakan, iya, saya juga mengharapkan dari para pemain dan mereka ini berani di atas lapangan, tentu saja. Dalam hubungannya dengan intensitas, selama ini boleh ya, apakah Anda ingin tim Anda bermain sedikit dalam tanda kutip nakal, sorry ya, apakah Anda ingin tim Anda bermain nakal? Bagaimana menurut Anda? Karena ya di sepak bola Liga Inggris kan agak sedikit kasar gitu ya. Ya, nakal. Saya tahu apa itu artinya, ini nasty ya, ini apa namanya, atau ya nakal yang keras begitu ya, kasar. Saya pikir ini juga tentang sikap yang kita bisa tunjukkan progres beberapa waktu ya. Artinya kadang-kadang Anda tentu saja harus bermain lebih cerdik. Kita banyak mendapatkan kartu kuning dan ketika ya di beberapa pertandingan awal saya dengar di Premier League mereka ini bermain sangat keras ya. Tapi saya juga berpikir kita mendapatkan sangat banyak kartu kuning dan saya tidak mengerti. Kartu kuning pertama di hari Ahad, saya sangat tidak mengerti hal tersebut. Kita ingin bermain tangguh ya, tapi kita juga ingin tetap menjalankan pertandingan, dan di menit kedua sudah mendapatkan kartu. Itu pelanggaran Diogo Dalot ke Grealish. Saya pikir itu merupakan sebuah duel. Itu memang pelanggaran, tapi ya kenapa harus dapat kartu? Kurang lebih demikian ya. Dan saya juga melihat banyak kartu kuning lainnya dan saya berpikir apakah itu diperlukan? Tapi saya juga melihat itu ke pemain. Saya harus memegang kaca ya, dan saya juga harus melihat ke diri saya sendiri. Kalau mereka itu, artinya mereka ya, itu juga harus membawa kaca kurang lebih. Dan untuk melihat ke diri mereka sendiri. Karena mereka ini sebenarnya harus bermain cerdik dan sesekali bermain kasar atau nakal. Jadi kayak ya kombinasi, tetap bermain cerdik dan juga nakal, kurang lebih demikian. Dan Erik ten Hag, ya kalau menurut gue sih memang wasit di Liga Inggris kita tahu lah ya. Ngopi dulu, bismillah. Selalu ada kontroversi, kartu ya kan, penalti dan lain-lain. Dan ini menurut gue salah satu faktor adaptasi yang harus dilakukan oleh Erik ten Hag juga terhadap Liga Premier itu sendiri, yang tentu saja berbeda dengan era divisi. Hal-hal demikian dia harus tahu bagaimana cara bersikap ya. Bersikap tidak hanya selalu protes ya kan ke wasit, enggak, tapi juga bagaimana mempersiapkan ke para pemainnya apa yang harus dilakukan. Jadi tidak melulu soal teknis, tapi juga ya ini tadi bagaimana caranya bermain cerdik ya kan. Dan ini mungkin menurut gue bisa dilakukan bahkan secara pendekatan individu ke pemain, ke masing-masing pemain ya, individu pemain, karena kan berbeda nih karakter dari masing-masing pemain. Nah, kurang lebih demikian ini wawancaranya. Kalau kesimpulan yang bisa gue ambil pertama dari pemain, Varane masih belum jelas ya keadaannya. Harry Maguire, Varane 50-50, Harry Maguire tidak, Aaron Wan-Bissaka dan Donny van de Beek tidak. Donny van de Beek ini nanti mungkin setelah ini gue akan bikin video ngobrol ringan tentang Donny van de Beek ya. Ya Erik ten Hag jelas mengatakan soal masalah
intensitas yang ini merupakan pembeda antara Manchester United dan Manchester City, dan ini hal yang harus dikejar, harus diperbaiki. Erik ten Hag melihat selama beberapa waktu tidak ada di Manchester United, dan untuk membangun ini ternyata ini tidak mudah, ada proses dan mungkin akan memakan waktu lama. Lalu juga Erik ten Hag mengatakan pemain ini merupakan keseimbangan, artinya ketika mereka tidak bermain baik ya, apakah mereka akan mendapatkan kesempatan lagi? Ini keseimbangan antara taktikal dan juga non-taktikal, teknis dan non-teknis. Erik ten Hag menyoroti juga bagaimana sikap kerja keras pemain di Carrington dan juga di atas lapangan ini juga banyak menentukan di faktor Erik ten Hag memilih pemain ya untuk dari satu pertandingan ke pertandingan yang lain. Kurang lebih demikian ya. Dan Erik ten Hag menekankan juga pemain ini harus berani ketika menghadapi Everton, jangan seperti ketika menghadapi Manchester City. Ya, gue sih sepakat ya, dan ini harus ditunjukkan betul di awal. Everton tim yang bermain fisik ya, tidak ragu-ragu bermain fisik, jadi Manchester United harus berani dari menit awal. Kurang lebih demikian. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.